Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Manusia yang utuh. Apa ini ya, saudara-saudara ya? Saya bergumul sejak beberapa hari ini, dan dari tadi pagi saya juga bergumul lagi sebelum membawakan tema ini untuk kita semua di Universitas SAU. Menjadi manusia utuh itu tanpa disadari menjadi tujuan banyak orang. Sebelum Injil itu ada, sebelum Yesus Kristus itu datang ke dunia, orang-orang Yunani itu sudah mencari arti atau makna hidup. Orang yang bahagia, orang yang sesungguhnya, manusia yang hidup itu semestinya adalah manusia yang mengejar keutuhan. Apa itu manusia yang utuh? Kita akan belajar dari firman Tuhan dari dua ayat yang sangat pendek, tapi saya akan membahas satu kata saja dalam dua ayat ini. Kita akan membaca secara bersama-sama dari Yudas ayat 1 sampai 2. Tidak usah baca Alkitab, kalau kelihatan di depan mau baca boleh, tapi kalau tidak kelihatan ya kalian baca ya. Kita baca 2, 3 dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kami. Kita berdoa. Bapa dalam surga, ampunilah kami Tuhan atas segala pelanggaran kami. Jika kami boleh kedapatan layak menerima firman-Mu, supaya kami Tuhan dalam perenungan firman yang singkat ini boleh dihiburkan dan diubahkan oleh firman-Mu. Berapapun kami yang hadir dan percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami, dan firman-Mu itulah kekuatan kami dan yang akan menjadi jalan yang terang bagi kehidupan kami yang gelap ini. Dan menolak setiap intervensi kuasa-kuasa gelap di dalam nama Yesus. Kami mempersilakan Allah Roh Kudus saja yang bekerja. Di nama Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, kita berdoa. Amin. Menjadi manusia yang utuh adalah tujuan manusia. Utuh itu apa sih kan? Saya jawab. Menjadi manusia yang utuh adalah menjadi manusia yang sesungguhnya. Kalau di dalam Alkitab, kamu bisa membaca dalam Yakobus 1 ayat yang keempat. Yakobus menuliskan supaya kamu itu dalam ketekunanmu, kamu menjadi manusia yang sempurna dan utuh. Nah, dipakai juga kata utuh dalam perjanjian baru. Yudas itu adalah adik Yesus. Yudas yang menulis surat Yudas ini bukanlah Yudas Iskariot, tetapi dia adalah adik dari Tuhan Yesus, saudaranya Yakobus yang menulis surat Yakobus. Nah, yang saya mau soroti adalah Yudas
yang walaupun dia itu seorang saudara dari Yesus, tapi dia menuliskan di sini dari Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Dia ngomong saudara Yakobus karena Yakobus itu adalah uskup pertama atau pemimpin gereja di Yerusalem. Orang terkenal Yakobus yang menulis surat Yakobus adalah orang yang terkenal. Yudas itu sepertinya dia tidak terkenal. Bahkan pada waktu Yesus Kristus itu masih ada di dunia, dia nggak mau percaya sama saudaranya. Termasuk Yakobus juga nggak mau percaya sama Yesus. Nah, suatu ketika Yesus Kristus telah mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Saudara-saudara Yesus Kristus itu pada percaya kalau saudaranya ternyata Mesias yang diberikan oleh Allah. Nah, ketika Yudas ini sudah percaya Yesus Kristus dan dia juga sedang mengabarkan Injil, dia melihat ada jemaat, kita nggak tahu surat itu diberikan kepada siapa. Tapi jemaat itu, jemaat yang sedang digoyang oleh pengajaran sesat. Nah, sebelumnya Yudas kepingin tulis surat kepada jemaat itu tentang doktrin keselamatan. Percaya Yesus Kristus kamu akan selamat, keselamatan oleh karena iman. Maksudnya itu begitu, Yudas. Tetapi ketika dia mau menulis, kalau kamu baca dalam Yudas ayat yang ketiga, dia ngomong, aku pada mulanya ingin menulis tentang doktrin keselamatan kita bersama. Tapi akhirnya aku berubah pikiran, aku sekarang mau menulis tentang dia akhirnya menulis hal-hal yang berkaitan tentang pengajaran besar. Ini adalah tema yang tersendiri. Saya akan kembali lagi ke ayat yang pertama. Yudas, walaupun dia orang yang pintar, yang cerdas, tetapi di dalam suratnya dia memperkenalkan diri sebagai aku hamba. Kenapa Yudas ngomong dia adalah hamba Kristus? Oke, sekali lagi nanti kalau ada yang gagal masuk. Kenapa Yudas itu ngomong dia adalah hamba Yesus? Kan lebih baik Yudas itu ngomong aku ini adalah saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya orang itu tahu bahwa aku ini loh saudara Yesus Kristus. Kalau sekarang jangankan saudara Yesus, aku ini loh kenal sama pendeta itu. Wah, bangga banget. Aku ini kenal sama pemain musik itu yang biasa rekaman itu. Aku katanya sini mau libre. Aku temannya Ferdi Sambo. Aku setiap hari itu salaman sama Pak Tom. Ya kalau kamu dari report, kamu sudah tempat duduknya sama Pak Tom ya dikasih. Nah, maksudnya adalah zaman sekarang itu banyak orang yang menggunakan fasilitas dalam tanda kutip kenal orang-orang yang terkenal itu ya untuk mengenal diri sendiri. Nah, Yudas itu udah walaupun dia saudara Tuhan Yesus, yang mengaku adalah hamba Yesus Kristus. Kenapa? Sebelumnya, nah, Yudas itu menyebut sebagai hamba Tuhan Yesus. Dia menunjukkan kerendahan hati. Ia tidak membanggakan status sebagai saudara Tuhan Yesus. Dan dia menyadari bahwa dia tidak memiliki hak apa-apa lagi. Menjadi manusia yang utuh itu adalah menjadi sama seperti yang Tuhan mau. Lagi ya. Menjadi manusia yang utuh adalah menjadi manusia yang sama seperti yang Tuhan mau. Masing-masing dari kita ini diinginkan Tuhan menjadi sama seperti yang Dia mau. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa Tuhan Yesus Kristus? Kita harus meniru Tuhan Yesus dalam hal apa? Ketaatannya, kasihnya, kesuciannya, termasuk memiliki sifat kerendahan hati.
Andai kata Tuhan Yesus itu masih saja menikmati puji-pujian di sorga, dan dia tidak mau taat pada Bapaknya untuk mengosongkan diri dan meninggalkan semua puji-pujian dan kemuliaan di surga, dan dia tidak mau turun ke bumi, kita semua tidak akan ada yang percaya Tuhan, dan kita semua tidak akan ada yang menjadi anak-anak Tuhan. Nah, menjadi manusia yang utuh itu kita harus menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Siang ini, apa yang bisa kita tiru dari Tuhan Yesus? Salah satunya adalah kerendahan. Dan Yudas sudah menunjukkan bahwa sekalipun aku ini adalah saudara Yesus, tetapi aku tidak memandang statusku sebagai saudara Yesus, aku mama. Aku lahir dan besar bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia nggak mau menuliskan itu di suratnya. Dia ngomong aku adalah hamba. Aku adalah hamba. Dia nggak ngomong aku adalah saudara Yesus. Nah, menjadi manusia yang utuh tanpa disadari adalah menjadi manusia yang rendah hati. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sudah mulai bisa meninggalkan egoismenya. Banyak orang, terutama yang lulusan seminari, kepingin menjadi pengkhotbah terkenal, kepingin menjadi penginjil, memberitakan Injil di mana-mana, tanpa menjadi warga atau tanpa menjadi anggota sebagai dosa. Kenapa? Daripada bersama-sama dengan jemaat, aku harus mendengarkan keluh kesah mereka, mengetahui masalah-masalah mereka, mendengarkan curhat mereka. Aku harus mengonsoli mereka, mendoakan mereka yang sedang bermasalah, menangis bersama-sama dengan jemaat. Lebih baik aku jadi tukang khotbah saja. Nah, daripada aku bersama-sama dengan jemaat, aku lebih baik hidup untuk diriku sendiri. Aku akan mana? Toh aku juga melanjutkan. Ada yang beda. Bedanya apa? Pada saat seseorang tidak hidup di dalam satu gereja, maka orang itu tidak bisa membagikan dirinya kepada Tuhan. Pengkhotbah seperti saya datang ke OMG. Saya datang, saya pulang dengan siapa masalah saya. Tetapi bagaimana dengan pengurus? Pengurus mulai Jumat jam 11 siang mungkin sudah harus mempersiapkan alat musik. Nanti Senin ada Bible teaching, belum lagi nanti ada latihan, belum lagi nanti ada training untuk para pelayan-pelayan, untuk para pelayan yang baru. Orang-orang yang tinggal dan melayani dalam satu komunitas, dia harus mengupas dan membagi dirinya kepada orang yang dia layani. Itu yang membedakan orang yang utuh dengan yang tidak. Manusia yang utuh, dia itu rela membagikan dirinya supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, masalahnya sekarang tidak banyak orang Kristen yang mau membagikan dirinya. Dia pikir kalau dia itu sudah jadi orang Kristen, dia kaya, dia sehat, dia baik-baik saja, dia jadi orang Kristen. Belum. Jadi orang Kristen, dia harus rela membagikan dirinya supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Itu orang Kristen yang utuh. Nah, manusia itu mikir kalau kebutuhannya sudah dicukupi oleh Tuhan, maka dia sudah utuh. Kebutuhan manusia yang pertama kebutuhan fisiologis. Kamu semua termasuk saya ini punya kebutuhan fisiologis. Sandang, pangan, papan. Kalau sudah menikah, seks juga. Psikologi itu bilang manusia digerakkan melalui seksnya dia. Setelah kamu semua ini sudah cukup, sandang, pangan, papan, kamu ingin punya yang namanya itu safety. Kalau kamu meninggalkan safety, kamu kenapa kuliah? Supaya aku ini pinter, punya knowledge, punya ijazah untuk merawat kerja. Kenapa kamu harus kerja? Karena saya harus mencari uang sendiri dan saya harus makan. Safety, secure. Begitu kamu sekarang ini merasakan nggak punya uang, mungkin
Kebutuhan akan secure itu nggak terlalu penting buat kamu. Tapi nanti kalau kamu sudah kerja, gajimu udah 15 juta per bulan, gajimu sudah 20 juta, 30 juta satu bulan. Kamu nggak mungkin naruh uangmu itu di bawah bantal, di bawah rumah itu. Kamu akan cari itu yang namanya asuransi. Kenapa? Supaya kalau aku sakit nanti aku nggak keluar pengaruh tapi bisa dijamin asuransi. Kamu kalau udah punya uang banyak nanti kamu harus depositokan, kamu sudah carikan. Supaya apa? Supaya nanti aku ini kalau ada apa-apa ya punya tabungan di sana. Kalau punya tas, kamu punya dompet itu ada kebutuhan tambahan security. Kamu punya kantong, karena kamu punya security. Kalau kamu punya punya uang, kamu tak mesti bawa terus tanpa ada kantong. Jadi kamu taruh di kantong supaya kamu tidak lupa, supaya aman di sini. Itu adalah kebutuhan kita wajar saja. Yang ketiga, kebutuhan itu meningkat lagi jadi kebutuhan love and belonging. Kita semua di sini punya kebutuhan untuk mencintai dan memiliki. Kecuali kamu bukan orang yang normal, kamu itu pasti memiliki rasa love and belonging. Kamu dulu waktu SD kamu tak suka sama cowok cewek seperti kalau kamu sudah SMP dan SMA apalagi sekarang kuliah. Masih umur 17 tahun cewek itu masih lihat-lihat. Siapa ada itu kita main saya bilang bisa kita main musik di OMG ya. Sampai ini dia ketemu. Kamu masih cari siapa sih dia? Begitu kamu tak umur 20 tahun, cewek sampai 23 tahun, ibarat bunga itu kamu sudah mekar-mekarnya. Kamu makanya beda. Kamu akan bertanya, kalau kamu suka sama cowok, siapa saya? Kamu suka sama aku, siapa saya? Kamu lihat loh. Jadi makanya umur 20 23 cewek kalau cantik itu jarang ada yang merendahkan diri ya. Karena waktu itu sudah tahu kan siapa saya. Dulu umur 17, 16, SMP, SMA, ini siapa sih dia siapa? Begitu umur 20 dan 23 kalau sudah kerja punya uang, siapa saya? Ada yang nge-like di Facebook, ada yang follow di Twitter. Siapa sih? Makanya kalau 26 tahun atas, 30 tahun atas belum punya pasangan hidup. Nah, siapa saja tidak boleh. Kenapa kamu pikir kok kamu salah? Banyak orang Kristen, cewek-cewek ini. Mungkin 32 tahun, 30 tahun, nggak punya pacar, mati suatu suka dia harus difokus, itu nggak ada. Ya udah. Yang namanya ada dalam kitab kehidupan. Itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Love and belonging. Muncul lagi namanya kebutuhan esteem, self esteem. Kamu butuh dipuji. Kamu butuh kalau ini pujian itu orang bilang kamu itu baik, cakap, merdu. Kamu tuh butuh orang itu bilang, wah, kamu kalau kita itu bagus ya, kamu. Kamu butuh orang bilang, paper itu bagus banget ya. Pada orang itu tidak kasih kamu uang, tidak kasih kamu apa-apa. Tapi kamu butuh pengakuan. Itu self esteem. Kamu melayani Tuhan dengan giat. Kamu mengajarkan doktrin yang benar. Sampai karena orang itu punya kebutuhan untuk dipuji, dia kepingin didengarkan. Dia kepingin orang itu mendengarkan dia. Dan kepingin ketika orang mendengarkan dia, orang-orang bilang, pengajaran itu baik. Orang tidak asal apa, hanya ngomong pengajaran itu bagus ya. Pengajaran itu hati-hati ya. Pengakuan seperti ini dibutuhkan oleh orang-orang yang masih butuh secara esteem, belum terpenuhi secara esteem. Dan itu harus dipenuhi. Ini gejala jiwani bukan masalah rohani. Meningkat lagi kebutuhan itu adalah kebutuhan self-actualization. Jadi semua yang takut, yang menyadari, yang menemukan ini adalah masuk dalam 43. Self-esteem. Meningkat lagi menjadi self-actualization. Sudah kaya, sudah punya istri, sudah punya anak, pelayanannya baik. Dia itu punya kebutuhan untuk melihat orang lain itu
bisa bahagia sama dia. Makanya kenapa kamu lihat Bill Gates, kamu lihat Warren Buffett, orang-orang kaya itu membuang uangnya dalam tanda kutip ke Afrika supaya orang-orang di Afrika itu tidak kekurangan, supaya orang-orang di Afrika itu sehat, supaya orang-orang di Afrika itu bisa hidup layak. Kebutuhannya adalah melihat orang lain juga bisa bahagia sama seperti itu. Nah, kebutuhan seperti ini harus dipenuhi oleh orang. Kamu semua punya kebutuhan ini, nggak mungkin enggak. Serohani-rohaninya kamu semua punya kebutuhan. Supaya kamu itu bisa didengarkan orang banyak. Bagaimana caranya? Kami ini supaya aku ini bisa didengarkan orang banyak ya. Makanya ada orang musik yang kepingin gitu ya, satu tim gitu, main dari satu gereja ke gereja yang lain. Supaya apa? Supaya ini loh, aku sudah main di gereja ini, aku sudah bisa main di gereja ini. Supaya jemaat di sana dan ini loh, tim musikku dan itu udah bagus. Ini kebutuhan. Makanya sering kali bilang hati-hati. Saya tidak terlalu percaya dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Kenapa? Begitu jiwanya ini yang kosong, yang kongkak ini, yang lubang-lubang ini, haus untuk dipenuhi, dia tak nyari itu di luar, dia nyari itu di mana? Di dalam. Dan banyak manusia yang Kristen yang sudah melayani sekalipun, jiwanya lubang dan mereka tidak betul. Nah, aku tahu sekarang ternyata kita ini punya lubang-lubang dalam jiwa kita. Kenapa sih kok cowok itu selalu identik dan suka gonta-ganti pacar dan selalu bosan dengan satu cewek? Ada kan? Kenapa cowok itu bisa gay? Kenapa dia bisa suka sama jenis? Oh, sudah lahirnya kayak begitu kok. Yang lahir dengan kecenderungan seksual gay atau sama jenis itu 0,001%. Jadi kebanyakan adalah satu, karena coba-coba, yang kedua karena dia adalah victim. Pendeta itu di Amerika seringkali diundang, bukan diundang oleh kampus ya, tapi diundang oleh White House untuk khotbah tentang presiden khotbah di depan orang-orang Kristen itu keluar doanya White House. Mungkin namanya di sana OWS, orangnya ONG. Dengan bedanya White House. Itu ini White House. Dia ngomong apa? Dia berdatangan bersama pastor Katolik, orang-orang Pentakosta, semua dia berdatangan. Anti-gay marriage, anti dia orang pernikahan gay, anti. Tapi ya khotbah di mana-mana di TV dia sering muncul. Tapi ketika ada seorang pria yang umur 25-30 tahun yang membuat satu press conference yang ngomong, pendeta itu adalah pasangan di saya sama dengan orang. Bagaimana dunia Injili gereja yang didampingi jemaat yang dia gembalakan nggak kolaps coba? Pelayanannya juga. Jadi baru-baru ini belum kita kemana. Nah, manusia yang utuh itu, manusia yang utuh adalah manusia yang sadar bahwa dia itu semestinya adalah manusia yang berdosa, dan manusia yang berdosa itu punya kekurangan-kekurangan di dalam dirinya dia. Dan lubang-lubang itu tadi bisa disebut dengan lubang kesombongan, lubang haus pujian, dan lubang yang macam-macam. Saya nggak tahu kebutuhan kamu sekarang ada di mana. Andai kata Judas, dia orang yang haus pujian, dia bisa ngomong kepada jemaat yang dia kirim surat. Aku Judas, saudara yang paling disayang Tuhan Yesus umatnya. Kan dia ngomong aku adalah hamba ini. Sekarang kamu ada di posisi mana? Kalau kamu sekarang ada di posisi aku semestinya masih belum kepingin sungguh-sungguh itu Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu kamu,
nggak tahu sampai kapan kamu punya nafas hidup itu ada di paru-paru dan hidup kamu. Sehingga kalau kamu mengatakan kamu nggak mau serius sama Tuhan sekarang, saya takut kalau Tuhan itu tiba-tiba tidak memberikan kamu kesempatan lagi. Loh, tapi ini kan bukankah manusia itu diselamatkan oleh karena anugerah? Iya, 100% saya setuju. Tapi saya sekarang tidak sedang membicarakan tentang anugerah Tuhan. Saya sekarang sedang menantang kamu, anak-anak FG, anak-anak Eksa Unggul yang mengaku Kristen. Kamu masih mau nggak ikut Tuhan itu dengan benar? Atau kamu sekarang mikir bahwa aku ini ikut Tuhan yang penting ke gereja, tapi nggak sungguh-sungguh tetap. Kalau nggak sungguh-sungguh juga nggak apa-apa. Yang penting aku ke gereja, aku ikut OMG, terus aku nggak membunuh, aku nggak mencuri. Itu tidak cukup. Kalau kamu mau jadi orang Kristen yang utuh, yang sungguh-sungguh, kamu harus hidup sama seperti Tuhan Yesus. Kamu harus hidup sungguh-sungguh. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia mau mengutamakan kepentingannya Tuhan di atas kepentingannya dia sendiri. Kalau dia Tuhan itu ingin ngobrol sama dia, otomatis dia dalam hatinya, oh iya, aku dalam satu hari harus memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Aku ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Berarti dalam satu hari aku harus punya saat teduh, di mana aku bisa berdoa sama Tuhan dan ngobrol-ngobrol berdua. Kalau kamu masih jadi orang Kristen yang jangankan membaca firman Tuhan, berdoa saja kamu malas, saya nggak yakin kamu tuh orang Kristen yang sungguh-sungguh atau orang Kristen itu. Amin. Kalau kamu ke gereja atau ke persekutuan pada waktu firman Tuhan, kamu masih ngobrol sama teman kanan kiri, saya nggak yakin kalau kamu orang Kristen beneran. Kamu sudah melayani Tuhan, kamu aktif ke gereja, pada waktu firman Tuhan diberitakan, kamu masih asik dengan jet-jetmu sendiri. Saya nggak yakin kalau kamu serius sama Tuhan. Kenapa pada waktu Tuhan ngomong pun, kamu masih mengajukan dirimu dan nggak mau memperhatikan Tuhan? Bagaimana? Sampai kapan Tuhan itu harus sabar sama kamu? Begitu kamu sadar sekarang ini kamu orang yang masih kurang dan kamu nggak mau diubahkan dan nggak mau memacu dirimu sedemikian rupa untuk kamu bisa menjadi sama seperti Kristus, ya paling-paling 10 tahun lagi ketemu sama saya, kamu akan tetap menjadi orang yang sama seperti itu. Kamu tidak ngapa-ngapain, paling-paling punya anak, paling-paling punya suami, tapi kalau dia kamu sama saja. Nah, sekarang ini pertanyaan buat kamu. Kamu merasa nggak bahwa kamu itu orang yang masih kurang di hadapan Tuhan? Dalam hati. Kalau kamu masih merasa, iya ya, aku ini kurang dalam Tuhan, aku ini masih kurang sungguh-sungguh dalam Tuhan, aku harus serius sama Tuhan. Nah, itu bagus. Tetapi kalau kamu merasa, aku sudah baik-baik aja kok, ngapain? Aku sudah terlalu kurang. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah aktif di gereja. Aku nggak perlu lagi lebih sungguh-sungguh lagi. Itu kok menurut saya ada satu indikasi kamu orang yang sudah meninggikan diri. Dan orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi, orang-orang yang sudah merasa dirinya itu cukup, saya nggak yakin kalau kamu itu orang yang akan lebih maju lagi di dalam keinginanmu akan Tuhan. Memang setiap orang itu punya iman yang beda-beda. Iman itu bisa diukur atau tidak? Tidak bisa diukur. Tapi manusianya ini bisa diukur. Konten iman sendiri, iman sendiri saya nggak ngerti seperti apa. Saya nggak bisa ukur. Tetapi yang mewadahi iman dari tubuh kamu, diri kamu, jiwa kamu itu bisa diukur. Ada alat ukurnya.
Sehingga iman yang timbul dari pendengaran akan Tuhan Kristus itu bertumbuh dalam pada seperti apa. Makanya kenapa banyak orang dengar firman sudah melayani, tapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Oh, ternyata jiwanya dari bocor. Makanya jadi follower itu seorang profesor dari Teknologi University yang ngomong tahap iman pertama itu memang adalah orang-orang yang paling basic yang disebutkan differentiated faith. Dia ke gereja setiap pagi, hari Minggu pagi dia ke gereja. Tapi dia nggak tahu ngapain aku harus ke gereja. Tahunya mamanya ke gereja. Aku kasih persembahan, aku nyanyi, ya sudah. Tapi di gereja ngapain dia? Sibuk BBM-an, pakai tablet, obat-obat mata, iya, sibuk sendiri. Di gereja pun ada yang seperti itu. Ada orang wanita cantik sekali, duduk di depan saya. Pendetanya khotbah, dia pilih-pilih baju, pilih-pilih baju dari situ. Tapi ke gereja dia, nggak akses ke gereja. Tapi ngapain ke gereja? Nggak boleh punya ke gereja. Ketemu sama orang yang non Kristen, diajak nikah, nggak mau dia. Aku percaya Yesus. Wah, gimana? Dia mungkin nonton bioskop, nggak salah nonton bioskop. Tapi nonton bioskop dia dugem bisa ke gereja lagi. Dia merokok seumpama, tapi disuruh meninggalkan Yesus Kristus dia nggak mau. Dia ke gereja tetap, yang penting apa harus ke gereja. Ini pun orang Kristen. Kita mau bilang ini pada orang Kristen. Belum mendapat orang itu intuitif, projektif. Dia itu ke gereja yang penting. Aku tahu bahwa aku harus ke gereja karena aku ini orang Kristen. Jadi aku harus ke gereja. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, aku harus ke gereja. Meningkat lagi mythical literal. Aku ke gereja supaya Tuhan Yesus memberkati aku. Nah, saya tahu alasannya dia. Tapi masih supaya Yesus memberkati aku, supaya Tuhan Yesus itu menjauhkan aku dari malapetaka, supaya Tuhan Yesus itu nggak marah. Nah, saya ke gereja. Meningkat lagi menjadi orang yang individualis. Meningkat lagi menjadi orang yang kondisi. Dia baru tahu nanti di gereja itu ngapain. Oh, ada doktrin keselamatan. Oh, ada doktrin predestinasi. Oh, ada doktrin penetapan Allah akan dosa. Oh, ada belah Allah, ada tanggung jawab manusia. Nah, nanti itu sama orang yang bersangkutan. Ada doktrin-doktrin ini dimasukkan, ditempelin doang. Dulu aku Katolik, dulu Pentakosta, dulu Protestan biasa, dulu orang liberal. Sekarang aku tahu teologi reform. Masukkan dalam otaknya, baru ditempelkan. Doktrin. Aku tahu doktrin di sini, oh dengar. Iya. Tapi baru ditempelkan. Ini kan lagi jadi orang yang kondisi. Orang yang kondisi, faith itu bukan cuma sekedar tahu doktrin, tetapi dia tahu bagaimana mengaplikasikannya. Dan dia hidup di dalam imannya dia, dan dia tidak memandang rendah orang-orang yang tidak sepaham atau sedoktrin dengan dia. Dia akan pelan-pelan mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk naik ke atas. Kenapa? Karena semestinya dia dulu juga ada di posisi bawah. Sekarang begitu naik ke atas, dia harus sama seperti dan mau turun dan mengantar lagi orang-orang yang ada di bawah itu melayani orang-orang yang ada di bawah. Manusia yang utuh adalah manusia yang dia sudah tidak lagi berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia memikirkan kepentingan Tuhan dan dia bagaimana memikirkan kepentingan sesama. Yang terakhir, manusia yang utuh adalah manusia yang rela meninggalkan egoismenya, manusia yang rela membagi hidupnya dengan orang-orang lain, dan manusia yang mengikuti teladan Yesus Kristus. Beberapa tahun yang lalu, saya merasa bahwa mengikut Tuhan itu tidak perlu. Saya merasa semua agama itu sama. Tahun-tahun yang lalu, waktu saya masih SMA, saya sudah melayani Tuhan. Saya berpikir kalau
Saya percuma itu Yesus. Kenapa itu orang-orang Jepang yang nggak kenal Tuhan, mereka lebih pintar dari orang-orang Kristen? Kenapa itu orang-orang Yahudi yang menolak Yesus Kristus, mereka menguasai keuangan seluruh dunia? Sedangkan orang itu termasuk saya ini, sepertinya kok nggak punya kekuatan apa-apa di pentas atau kanan. Saya mulai mikir, kenapa ya itu Tuhan? Kenapa? Dan itu pergumulan saya. Sampai hanya Roh Kudus saja yang membuat saya itu nggak mau meninggalkan Yesus. Saya nggak tahu alasannya apa. Tetapi bertahun-tahun kemudian baru saya sadar alasannya. Ternyata pertanyaan itu muncul karena memang jiwa saya itu haus akan pengakuan. Kenapa yang lain pintar aku nggak pintar? Kenapa yang lain kaya aku nggak kaya? Kenapa yang lain ganteng aku nggak ganteng? Yang lain terkenal aku nggak terkenal? Tetapi jadi rasanya jiwa ini kepingin naik dan bisa dilihat orang begitu haus diakui oleh orang lain sampai itu berimbas pada kehidupan rohani saya. Saya nggak butuh. Kita semua yang ada di sini sedang mengejar keutuhan itu. Begitu kita sadar bahwa kita saling tidak utuh, kita harus ngomong sama Tuhan. Jiwaku ini butuh pujian. Tapi aku tahu bahwa pujian itu dan hanya untuk Tuhan. Cuma aku ini senang banget dipuji oleh orang. Bagaimana aku bisa merendahkan hati? Yudas saja merendahkan hati. Dia saudara Yesus merendahkan hati. Aku Tuhan, saya tidak ada hubungan darah sama Yesus, kecuali dalam hubungan rohani. Aku tuh kepingin Tuhan dipuji-puji oleh teman-temanku sendiri. Aku tuh kepingin Tuhan bisa diakui oleh orang lain. Walaupun nggak dikasih uang, saya kepingin dapat pengakuan dari orang lain. Kamu mesti ngomong sama Tuhan. Tuhan, ya, saya butuh pengakuan. Kamu sekarang ini lagi butuh teman atau pasangan hidup. Tuhan, teman-temanku sudah pada stereo semua. Sementara aku masih mono. Kalau aku melihat di mall, Tuhan, ada cowok sama cewek, mereka duduk bareng. Yang cowok itu pegang kamu pacarnya. Aku juga kepingin Tuhan belajar dari saya. Kerenangan cowok. Rasa ingin itu ada dalam diri kamu. Dan somehow itu juga mengalir kaitan kamu. Saya masih tahu kamu mesti ngomong sama Tuhan. Dan kamu mesti deal sama Tuhan. Selesaikan itu sama Tuhan. Sehingga walaupun toh setelah berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak memberikan, belum memberikan apa yang kamu inginkan, kamu tetap menjadi manusia yang utuh walaupun anak-anak ini tidak utuh dalam diri kamu. Utuh itu bukan masalah sesuatu yang diberikan kepada kamu, tetapi utuh itu adalah ketika kamu berusaha sebisa mungkin mengikuti teladan Yesus Kristus. Jadi siang hari ini kamu mesti ikuti satu hal. Kamu harus merendahkan hati dan membagikan diri untuk orang lain. Kasih tahulah teman-teman kamu. Kasih tahu teman-teman kamu kalau kamu care sama mereka. Sekarang ini antara anak OMG, antara anggota OMG mengurus kalian saling mendoakan. Atau kalian hanya berdoa ketika kalian itu mau merayakan. Atau setiap hari kalian itu saling mendoakan. Yang satu mendoakan yang lain. Dan kamu mendoakan siapa-siapa orang-orang yang sudah lama nggak aktif. Mendoakan bagaimana pelayanan ini supaya Tuhan pakai. Nah itu salah satu bentuk care. Walaupun itu memakan waktu, tapi salah satu bentuk care di mana kamu membagikan sebagian waktu untuk membawakan orang-orang yang satu tim sama kamu itu kehadiran. Gak enak memang, tetapi kamu harus melakukan itu supaya kamu menjadi manusia yang manusia utuh ini banyak ya, dengan hati ketaatan segala macam. Tapi siang ini simpel aja. Bagikan hidup kamu untuk orang lain. Rendahkan hati kamu untuk orang lain. Rendahkan hati kamu untuk kepentingan orang lain.
Amin. Bapa dalam surga, kami adalah manusia-manusia yang tidak tutup Tuhan. Banyak lubang dalam jiwa-jiwa kami. Kami ingin mendapatkan pengakuan, pujian. Kami ingin mendapatkan segala sesuatu yang memuaskan diri kami Tuhan, supaya kami merasa cukup, merasa utuh. Padahal bukan itu Tuhan semestinya keutuhan sejati. Keutuhan sejati adalah ketika kami berusaha untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, ampunilah kami. Kami semua termasuk hamba-Mu adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Tapi siang ini kami mau belajar sama seperti Yudas Tuhan, yang tidak memandang status sebagai saudara Yesus Kristus jadi sesuatu yang harus dipamerkan, tetapi yang jadi hamba mengambil status sebagai budak Yesus Kristus yang tidak memiliki hak apa-apa lagi, tetapi fokus kepada keinginan Tuhannya. Bapa dalam surga, kiranya siang ini kami setelah mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar, kami merendahkan hati kami dan membagikan diri kami kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Nah, pada waktu kami, segala yang kami punya Tuhan, biar kami boleh belajar untuk membagikan itu kepada orang lain Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, sehingga seperti apa yang Yakobus katakan, di dalam ketekunan itu kami akan jadi manusia yang sempurna dan utuh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sampaikanlah dalam hati dan hidup kami. Demi nama Yesus Kristus yang telah memimpin kami dan menyelamatkan kami dan akan mengumpulkan kami bersama-sama dengan Bapa di surga. Dalam nama itulah kami berdoa. Amin.